Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Eva Dwi Yunita. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi motivasi belajar pada siswa. Sebelum kita membahasnya, apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah pendorong untuk melakukan aktivitas belajar yang tumbuh dari dalam maupun luar individu sehingga menimbulkan semangat untuk belajar. Jadi itu yang dinamakan motivasi belajar. Di sini anak yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang lemah, melainkan motivasi belajarnya lah yang kurang. Sehingga anak tersebut tidak ada usaha untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk belajar. Karena dari motivasi belajar dia saja sudah berkurang, sudah tidak minat. Tentu kalau anak sudah tidak minat, sudah tidak termotivasi untuk belajar, sangat sulit untuk membuatnya itu menjadi orang yang berprestasi. Jadi anak yang seperti itu perlu bimbingan agar mereka lebih termotivasi untuk belajar. Di sini motivasi belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Faktor internal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik di sini yaitu faktor yang mempengaruhi dari tubuh, penampilan siswa tersebut. Faktor ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi gizinya, kesehatannya, terus panca inderanya. Itu dia faktor fisik anak tersebut. Yang satu lagi tadi faktor psikologis. Faktor ini yaitu faktor yang mempengaruhi dari kondisi rohani siswa tersebut. Rohani itu berarti kayak kejiwaan anak tersebut. Dan yang kedua tadi yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Yang mana faktor eksternal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial ini apa? Faktor sosial ini faktor yang dipengaruhi oleh manusia yang ada di sekitar siswa tersebut. Siapa contohnya? Contohnya tadi, pertama gurunya, orang tuanya, temannya, tetangganya itu sangat mempengaruhinya. Itulah dia faktor sosial. Faktor yang ada di luar diri anak tersebut, tetapi faktor itu berasal dari manusia yang ada di sekitar siswa tersebut. Selanjutnya faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini yaitu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik sekitar siswa tersebut. Apa contohnya? Contohnya yaitu tadi cuaca, terus suhu udara, terus perlengkapan fasilitas belajar. Itu dia tadi ya. Bagaimana cara anak agar termotivasi untuk belajar? Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang bisa menimbulkan motivasi anak itu untuk belajar. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.